ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya, Syekh Abdul Razak. Suatu ketika ini beliau keluar pada malam 27 Ramadan bersama ayahnya dan kakeknya mau menuju Masjid Nabawi di kota Madinah. Ketika keluar di waktu malam untuk qiyamul lail ya, ketika menuju mobil itu beliau melihat ada sekelompok pemuda. Ada sekelompok pemuda lagi di mobil, lagi dengerin musik kenceng-kenceng. Kemudian sama Syekh Abdul Razak ini ditegur. Alhamdulillah di sana masih bagus lah. Termasuk ini yang dinasehati oleh Syekh Abdul Razak, ya, musiknya tolong dimatikan. Kalau kamu memang tidak bisa mengisi malam ini dengan ibadah, kan malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Kalau memang nggak bisa ngisi dengan ibadah, paling tidak jangan bermaksiat, ya kan gitu ya. Kalau nggak bisa diisi ibadah, ya mendingan tidur aja lah gitu kan. Atau mendingan apa? Nggak usah bermaksiat, karena nyetel musik keras-keras itu adalah maksiat, serulingnya syaitan. Dan musik dengan Al-Quran itu nggak mungkin akan bisa bersatu di dalam hati seorang mukmin. Kalau nggak bisa ngisi dengan ibadah malam ini, minimal jangan bermaksiat, tolong dimatikan. Alhamdulillah langsung dimatikan. Kemudian Syekh itu memberi nasihat, perbanyak baca doa. Apa doanya? Doa-doa malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak baca doa ini ya. Ternyata setelah itu kan Syekh Abdul Razak, bapaknya sama kakeknya pergi kemana? Ke Masjid Nabawi untuk qiyamul lail. Selang 5 atau 6 tahun ya, 5 atau 6 tahun kemudian, suatu ketika Syekh Abdul Razak ini mengisi kajian di sebuah masjid, di sebuah kota di Arab Saudi. Kemudian setelah kajian, ini setelah berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Cukup lama ya. Bukan 5-6 bulan, tapi 5 atau 6 tahun. Setelah mengisi kajian, datang seorang pemuda berjenggot ya, tampak tanda-tanda ketaatan. Kemudian menyapa Syekh Abdul Razak. Wahai Syekh, ingat enggak sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika malam 27 Ramadan Anda mau pergi ke masjid, kemudian menegur sekelompok pemuda. Menegur sekelompok pemuda lagi nyetel musik keras-keras di mobil. Kemudian Anda tegur, Anda nasihati. Kemudian Anda memberikan nasihat supaya membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian Syekh itu mengingat-ingat, ya saya masih ingat 5 atau 6 tahun yang lalu. Satu di antara pemuda itu, wahai Syekh, itu adalah saya. Dan saya pada malam itu mengamalkan doa ini. Jadi ketika dinasehati, jadi ini faidah dakwah ya. Jadi kita jangan berkecil hati ketika mendakwahi orang. Ya, masalah hidayah kita tidak tahu. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban, kita sudah dapat pahala dakwah. Masalah hidayah itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin kata-kata kita biasa, tapi kalau orang itu sedang diberi hidayah oleh Allah, kata-kata kita ini bisa menjadi luar biasa. Ya ternyata seperti ini. Malam itu saya memperbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan setelah malam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya benci terhadap maksiat. Setelah itu saya bertobat, saya benci kepada maksiat, dan alhamdulillah sekarang seperti ini. Jadi menjadi ya orang-orang yang mendapatkan petunjuk.